Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Taib ikhwan kiram, azani Allah wa iyyakum. Wa barakallahu fiya wa fikum. Alhamdulillah. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali melanjutkan dars dan pelajaran kita dalam baca kitab Khut Aqidatak minal Kitab was Sunnah as-Sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullahu taala. Baik. Untuk malam ini, ikhwah sekalian yang semoga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua sudah selesai ya, kita bahas. Pertanyaan kedua bab 4. Ya, mengenai kesyirikan. Mengenai syirkul akbar, apa itu syirik besar? Definisinya sudah dijelaskan oleh beliau. Taib. Jadi ini setoran ya, setoran bab apa? Setoran pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua bab yang keempat ini, syirkul akbar. Iya. Taib. Jadi sekedar penyampaian. Ya, qadarullah wa masyaallah, malam ini kebetulan ada rapat pembina di pondok pesantren di Nur Tauhid. Jadi mungkin kita tidak lama dulu malam ini. Kita tetap masuk, kita tetap lanjut. Adapun mungkin untuk setorannya kita akan dengarkan di malam berikutnya, insyaallah di malam Jumat. Kita bahas dulu pertanyaan yang ketiga di bab yang keempat. Ya, kita bahas dulu pertanyaan yang ketiga, bab keempat. Ya, jadi yang sudah hafal dipelajari lagi insyaallah setoran hafalannya untuk pertanyaan kedua bab keempat, insyaallah kita akan dengarkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, kita masuk pertanyaan yang ketiga. Lihat kitabnya semua. Kata Syekh rahimahullahu taala, hal syirku mawjudun fi hadhihi al-ummah. Ya, apakah kesyirikan itu masih ada pada umat ini? Ya, apakah kesyirikan itu masih ada sampai saat ini pada umat ini? Jawabannya kata beliau, na'am mawjudun. والدليل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Kata beliau jawabannya iya, masih ada. Kesyirikan itu masih ada sampai saat ini ya, pada umat ini. Dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah beriman, ya tidaklah beriman sebagian besar dari mereka kecuali pasti mereka melakukan kesyirikan.
Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dengan sesembahan yang lainnya. Baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budal awthan. Sahih rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku, ya, sekelompok kabilah dari umatku, mereka akan mengikuti orang-orang musyrik. Ya, dan sampai mereka menyembah berhala-berhala. Sampai mereka menyembah berhala-berhala. Baik. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baik, barakallahu fikum. Jadi pembahasan yang ketiga ini beliau ingin membantah ya sebuah keyakinan yang dimana banyak kaum muslimin meyakini bahwasanya kesyirikan itu tidak lagi terjadi di zaman ini. Kesyirikan itu hanya terjadi di zaman dahulu, di zaman di umat-umat sebelum umat kita, dan juga terjadi di zamannya Nabi SAW. Setelah Nabi SAW memberantas kesyirikan, maka ya tidak ada lagi kesyirikan terjadi setelahnya. Padahal ya pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat fatal, pernyataan yang sangat batil, yang sangat bertolak belakang dengan fakta realita yang terjadi. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan, jangan tidak usah terlalu semangat mendakwahkan tauhid. Ya, sekarang kesyirikan ya sudah tidak terjadi lagi sebagaimana dahulu. Tidak usah melarang ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kesyirikan ya siapa lagi yang menyembah berhala? Tidak ada lagi orang yang menyembah berhala di zaman ini. Ya mereka karena kedangkalan ilmu mereka meyakini bahwasanya kesyirikan itu hanya terjadi ketika seorang menyembah kaum muslimin, tidak ada lagi yang menyembah ya berhala. Padahal ya tidak. Ya, padahal tidak demikian. Bahkan di antara musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin ya, di saat ini adalah mereka tidak lagi peduli terhadap urusan tauhid dan tidak lagi mengerti tentang pembahasan seputar kesyirikan, sehingga mereka seringkali terjerumus ke dalam perkara-perkara kesyirikan dalam keadaan mereka tidak memahaminya. Disebabkan apa? Mereka tidak mengerti bahwasanya kesyirikan itu akan terus terjadi. Bahkan ya kesyirikan itu akan terus terulang, dan sebagian bentuk kesyirikan di zaman ini itu lebih parah. Ya, lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dahulu. Baik. Ya. Jadi kesyirikan itu akan terus terjadi. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk belajar dan mengerti tentang apa itu kesyirikan dan apa saja contoh-contoh jenis-jenis dari kesyirikan. Tujuannya agar kita bisa melindungi dan menghindarkan diri kita dari perbuatan yang sangat besar ini. Perbuatan yang sangat bahaya ini. Baik, dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah dalil dalam surah Yusuf, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali pasti di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman
sebagian besar dari mereka kecuali pasti ya mereka melakukan kesyirikan. Ya, kemudian dalil yang kedua, ini dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan bahwasanya la taqumus saah, ya tidak akan tegak hari kiamat, ya tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian dari umatku, kata Nabi, akan mengikuti orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala. Jadi kesyirikan, ikhwas kalian yang semua rahmat dan muliakan Allah, adalah bentuk dosa yang sangat besar. Oke, kita sudah paham ini, kita sudah pelajari. Ya, dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya meninggal tidak dalam keadaan bertobat. Dosa kesyirikan itu menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Dosa kesyirikan bisa menghapuskan dan membatalkan semua amalan yang telah dikerjakan oleh seseorang. Ya. Oleh karena itu, bila demikian, maka kewajiban kita semua adalah mewaspadai diri kita dari kesyirikan, menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa Nabi Ibrahim. Perhatikan, ya, Nabi Ibrahim, siapa yang tidak kenal beliau? Khalilur Rahman, kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai doa dari Nabi Ibrahim? Di antara doa Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya, hindarkanlah saya dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini Nabi Ibrahim, selevel Nabi Ibrahim, orang yang paling bertakwa, orang yang paling saleh, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, sempat berdoa. Beliau masih berdoa dan minta kepada Allah agar Allah melindungi beliau dan keturunan-keturunan beliau dari kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita, ikhwas sekalian? Ya, sudahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dari dosa yang sangat berbahaya ini, dari dosa yang sangat menjijikkan dan penuh dengan ya ancaman-ancaman keras? Maka renungkanlah, ya, jika Nabi Ibrahim alaihissalam saja merupakan penghulunya ahli tauhid, pemimpin ahli tauhid itu takut dari kesyirikan pada dirinya dan keluarganya, lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa tauhid kita jauh lebih kuat dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya. Baik. Ya, namun aneh, ya, tapi nyata, sebagian orang merasa aman dari dosa kesyirikan dengan alasan bahwasanya kesyirikan sudah tidak lagi terjadi di zaman sekarang. Bahkan lebih aneh lagi, mereka memvonis bahwasanya orang-orang yang mengingkari dari kesyirikan, ya, mereka memvonis orang-orang yang memperingatkan dari kesyirikan adalah orang-orang sesat dan menyimpang. Lantas, ya, bagaimanakah permasalahan ini? Apakah sebenarnya yang terjadi dengan sandaran mereka? Dan bagaimana penjelasan para ulama mengenai hal itu? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan sudah tidak lagi terjadi di zaman ini. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna fi jazirah al-Arab, walakin fi tahrish bainahum. Ya, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah dan dibadahi oleh orang Islam di Jazirah Arab ini. Tetapi syaitan itu akan berusaha untuk mengadu domba di antara kalian. Ya, jadi syaitan itu sudah putus asa untuk disembah, dibadahi oleh orang-orang Islam di Jazirah Arab. Tapi syaitan ini tidak putus asa. Dia berusaha untuk mengadu domba. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dan selainnya. Ya.
Hadits ini menerangkan bahwasanya syaitan itu merasa putus asa, tidak ada lagi harapan kalau penduduk Jazirah Arab akan berkumpul dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga saat ini Jazirah Arab itu alhamdulillah menjadi negara Islam. Tidak lagi semarak syirik kecuali pada beberapa waktu. Ya, kemudian Allah membangkitkan sebagian hambanya untuk mengembalikan agama ini kepada agama yang murni. Baik. Iya. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis bahwasanya syaitan itu telah berputus asa dari kaum muslimin melakukan kesyirikan. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mencakup seluruh umatnya Muhammad, bukan cuma di Jazirah Arab. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan mengenai hadis ini, maksudnya syaitan itu telah berputus asa kalau seluruh umat Islam ini akan sepakat dalam kesyirikan. Hal ini persis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum." Pada hari ini orang-orang kafir itu telah berputus asa dari agama kalian, yang dari melakukan kesyirikan. Iya. Ya, sekilas ini bertentangan dengan pembahasan kita bahwasanya kesyirikan itu akan terus terjadi. Ya, secara zahir menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak ada lagi bentuknya. Namun pada hadis-hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu akan terus terjadi pada umat ini. Di antaranya hadis yang kita jelaskan tadi yang disebutkan oleh penulis. Ya, yang mana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budul authan." Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ya, sekelompok kabilah dari umatku akan mengikuti orang musyrik dan akan beribadah kepada authan. Baik. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya yang harus kita pahami, hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwasanya ya syaitan telah berputus asa dari orang-orang melakukan kesyirikan. Di satu sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya kesyirikan akan terus terjadi. Iya, jadi bila sekilas terlihat bahwasanya ada pertentangan antara dua dalil tersebut, maka itu hanyalah menurut pemahaman kita saja yang dangkal. Karena itu hendaknya kita menggali penjelasan para ulama ya yang ahli di bidangnya mengenai masalah ini. Baik. Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang isi hatinya syaitan. Jadi isi hatinya syaitan itu putus asa karena melihat penaklukan Makkah dan manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Namun hal itu bukan berarti bahwasanya tidak akan lagi terjadi kesyirikan di muka bumi. Sebab kenyataannya bahwasanya ya telah membuktikan kesalahdugaan syaitan dan kebenaran informasi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa syirik ini akan tetap menimpa umat ini. Syirik akan terus terjadi sampai hari ini. Ya, keputusan syaitan di sini persis dengan keputusan orang kafir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syaitan memang dugaannya putus asa di saat itu. Namun ya seiring berjalannya waktu syaitan terus tetap membuat makar agar bagaimana manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Agar manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Jadi itu alasan pertama. Alasan pertama yaitu hanya dugaan syaitan mengenai dalil yang kita jelaskan tadi. Syaitan berputus asa untuk disembah lagi. Ini ketika melihat terjadinya Fathul Makkah, Makkah ditaklukkan, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka syaitan saat itu ya berputus asa. Tapi apakah setelah itu syaitan tidak lagi berusaha menjatuhkan manusia ke dalam, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan? Tidak. Ya. Syaitan akan terus berusaha membuat manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ala kulli hal intinya, ikhlas kalian semua rahmat dan muliakan oleh Allah. Ya, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Karena kesyirikan akan terus terjadi sampai hari ini dengan berbagai macam model dan prakteknya.
Ingat, syaitan itu pintar. Syaitan itu cerdas. Ketika dia tidak mampu menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan dari satu sisi, dia akan mendatanginya dari sisi yang lain. Kalau tidak mampu menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan dengan satu bentuk, maka dia akan datang dengan bentuk yang lain. Insya Allah ta'ala, nanti di bab yang kelima, kita akan bahas tentang jenis-jenis kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, ikhlas sekalian, seorang hadirin dimuliakan oleh Allah. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita di malam ini. Iya, saya sudah izin tadi sama pembina-pembina yang lain kalau mungkin saya agak telat, karena saya harus masuk ngajar online dulu. Ya, insya Allah semoga Allah mudahkan, kita lanjutkan di malam berikutnya. Amin. Ya, hafal ya, insya Allah. Jadi setoran hafalannya juga bisa di malam Jumat insya Allah. Iya. Kalau ada yang mau setoran langsung dengan pertanyaan ketiga ini, halis syirku maujudun fi hadhil ummah, juga boleh. Ya, walaupun kita belum tahsin ya, kita belum talqin, kita belum baca sama-sama. Ya. Tapi insya Allah yang wajib itu di setoran nanti pertanyaan kedua saja. Itu yang wajib disetorkan di malam Jumat insya Allah. Paham ya? Jelas? Baik. Naktafi bihadzal qadar. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.